Saya Amirul Khalifah dari mahasiswa magang IAIN Tulungagung. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai bahan zat makanan. Apakah kalian tahu mengenai gambar makanan tersebut? Bahan makanan apa saja yang terkandung di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Apa itu zat makanan? Zat makanan adalah satuan komponen yang menyusun bahan makanan. Dan perlu kalian ketahui, bahan makanan dan zat makanan itu berbeda. Apa itu perbedaannya? Nah, bahan makanan itu disebut dengan komoditas pangan dalam suatu perdagangan. Contohnya apa yang kita beli, apa yang kita masak, dan sebagai apa yang kita hidangkan. Sedangkan zat makanan itu mencakup komponen penyusun bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, saya akan menampilkan macam-macam zat makanan sebagai berikut. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada umumnya, unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Karbohidrat juga terdapat 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Fungsi utamanya sebagai sumber energi. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh. Lemak juga mampu melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta berfungsi dalam menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh biasanya akan berwujud cair pada suhu kamar. Sedangkan lemak jenuh biasanya berwujud padat pada suhu kamar. Yang ketiga ada protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuatan enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Apa itu protein? Protein merupakan sebuah molekul besar yang terdiri dari sejumlah asam amino. Protein dapat bersumber dari hewan atau dari tumbuhan. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Keempat, ada vitamin. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh, akan tetapi vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah dari beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, antara lain vitamin A, D, E, dan K. Khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Berikut ini jenis-jenis vitamin. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Contohnya adalah susu, telur, hati, sereal, sayuran berwarna oranye atau wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Yang kedua adalah vitamin B. Manfaat vitamin B adalah mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumber vitamin B adalah gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu, sayuran hijau, dan kacang. Yang ketiga ada vitamin C. Manfaat vitamin C adalah membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumber dari vitamin C adalah buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Yang keempat ada vitamin D. Manfaat vitamin D itu untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, dan pembentuk tulang. Sumber dari vitamin D adalah kuning telur, minyak ikan, susu kedelai, dan susu. Yang kelima ada vitamin E. Manfaat vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, menjaga kesehatan sel darah merah. Sumber dari vitamin E adalah
minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Yang keenam ada vitamin K. Manfaat vitamin K adalah membantu dalam pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan tulang. Sumber dari vitamin K ada alpukat, anggur, sayuran hijau, susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Makanan yang kelima ada mineral. Mineral berfungsi untuk menjaga kestabilan asam basa pada tubuh, membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Ada beberapa mineral dalam tubuh, yaitu kalsium. Manfaat kalsium sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, membantu kerja otot dan kerja saraf. Sumber dari kalsium adalah telur, sayuran hijau, dan kedelai. Manfaat fosfor adalah membantu dalam kontraksi otot dan relaksi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Sumber dari fosfor adalah daging, gandum, dan keju. Kalium. Manfaat dari kalium adalah mengatur keseimbangan air dalam sel dan mempercepat hantaran impuls atau rangsang pada saraf serta kerja otot. Sumber kalium antara lain pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Natrium. Manfaat dari natrium adalah menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumber natrium antara lain daging, keju, susu, garam, dan wortel. Yang berikutnya adalah besi. Manfaat besi sebagai bahan utama penyusun hemoglobin dalam sel darah merah. Sumber dari besi antara lain daging merah, kacang, bayam, dan telur. Berikutnya adalah iodium. Manfaat dari iodium adalah sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumber dari iodium adalah ikan laut dan garam. Berikutnya ada seng. Manfaat seng adalah menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat kerja virus, mengurangi resiko kanker, mempercepat penyembuhan luka. Sumber dari seng adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Dan zat makanan berikutnya ada air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan membantu dalam proses pencernaan makanan, sebagai pelumas dan bantalan, penyedia transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Tubuh kita dapat kehilangan air pada saat bernapas, berkeringat, buang air besar, maupun berair kecil atau urin. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada salahnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.